Tapi abang futsal gak kebagian sebetulnya si jersey itu. Bukannya gak kebagian, tapi karena memang itu jumlahnya mini. bukan, size-nya gede-gede, double XL. Anak-anak gak ada yang muat kan. Akhirnya apa? Konveksi lah yang bekerja, dibikinlah yang namanya ya cloningan baju Vendor, Nike. ya. Iya, dan itu bawa baju juara itu, baju pas kita cloningan gitu. Bahkan pada saat kita training campnya, pelatnasnya, itu karena mungkin saya waktu itu punya link juga teman-teman, dibantu dulu. Mungkin pernah dengar merek Uno atau enggak Uno? Oh iya. Dulu Uno itu kan sponsor ya. Persitara. Nah, saya kenal dengan ownernya kan, bantulah Pak buat baju latihan. Akhirnya dibantu. Lagi itu manajernya Darius. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi. Yang lebih bagus daripada Jebret, kami lebih bagus daripada Just Talk, kami juga lebih bagus daripada The Derby, kami lebih bagus daripada regulasi pemain asing 8 orang di Liga Indonesia 6+2 cadangan. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada tata kelola futsal Indonesia. Timnya gak gajian semusim. Apa? Ada tim gak gajian. Futsal? Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Kami lebih bagus dari itu. Kami juga lebih bagus, apa lagi? Dari podcast-podcast sejenis. Podcast-podcast sejenis, analisa-analisa taktikal yang tidak ada apa-apanya dengan kita. Tapi garis tengah bagus sih. Gue Enggak. suka baca itu. Jangan menjatuhkan kita ya. Orang udah angkat-angkat. Enggak, garis tengah kalah. Gak kalah ya. Kalah. Oke, Yes. hari ini kita kedatangan siapa coach? Wah ini legenda nih di persepak bolaan, perfutsalan, pertelevisian juga. Wah, berarti futsal juga, sepak bola juga dong. Iya, dia multi cabang dia. Multi cabang Multi ya. event. Wah. Lu bisa kita rekrut jadi striker timnas dong. Bisa. Kan timnas lagi cari striker kan. Dia kapten timnas futsal, coy. Tapi sepak bola besar juga. Sepak bola besar juga. Wah, seru nih. Seru Saya sudah ini. tahu langsung nih siapa nih. Siapa coba? Siapa? Inilah dia, kita sambut Bung Fenar Huta Barat. Wih. Nah, ini dia. Bung Siap. PV, apa kabar Bung? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana Bang Bung Anda Mamat, melihat Bang Rifan. Persita melawan Persikota pada hari ini? Ai. Analisa sepak Kalau disuruh komentator bayarannya beda. Iya. Bung PV sehat ya? Sehat. Sekarang lagi aktif apa nih? Menganalisa sepak bola lapangan besar atau futsal? Lagi aktif, ya ini baru nikah soalnya. Jadi lagi aktif ya urusan nikah nih. Oh sama. Oh sama kita berarti. Abis ini kita pulang bareng ya, kita tektokan ya. Boleh. Live bareng juga boleh. Pusing-pusingnya mulai kerasa ya? Nah, itu dia. Pusing mat. Enggak. Ya jadi kalau sekarang ini sibuk, memang lagi banyak ada project. Kebetulan dengan futsal juga. Dengan Piala Bayu ini salah satu ini punyanya Telkomsel. Oke. Jadi kita lagi explore ke banyak kota. Itu mungkin masih ada 19 kota lagi sisa. Oke. 7 kota udah selesai. Dan nanti akan ada Grand Champion juga di Jakarta. Jadi memang lagi ada event yang memang ini perlu tenaga juga untuk bisa selalu hadir di setiap kota. Karena setiap kota saya harus datang dan juga harus eksibisi. Jadi ya ini sampai ke November nanti. Itu yang, Sampai November ya? ya itu yang lagi benar-benar lagi banyak pekerjaan saya lah. Gitu. Bang V itu sebetulnya ingin dikenal sebagai apa sih Bang? Mantan pesepak bola kah? Mantan kapten Pemain futsal? futsal? Apa presenter sebetulnya? Beda menurut saya di era sekarang ini. Mungkin banyak orang ya. Mungkin kalau kita bicara sekarang ini bukan Gen Z, milenium ya. Gen Z? Gen Z. Kalau era milenium mungkin taunya saya sebagai main Oh, futsal. iya. Oke. Ya, Tapi yang futsal. Gen Z sekarang lebih Mungkin ke komentator kali ya. Oh, iya, Lebih iya. banyak tahu saya komentator. Nah kalau saya sih lebih senang sih sebenarnya dikenal sebagai pemain sepak bola ya. Karena ya buat saya sepak bola itu memang awal karir saya untuk ya orang mengenal saya gitu loh. Karena kalau untuk futsalnya kan baru-baru aja gitu. Jadi kalau menurut saya lebih senang dikenal sebagai pemain sepak bola. pemain sepak bola berarti. Karena dulu juga pernah main juga di Liga Hong Kong bareng sama Rocky dulu ya. Iya, Oh, iya. iya. Tapi beda klub kita. Cuman kita satu apartemen bareng-bareng selalu. Ya mungkin ya anak-anak sekarang nggak terlalu banyak kenal saya sebagai pemain sepak bola. Nah supaya kenal nih. Kita bahas Kita sepak bola bahas. ya. Abang berarti dari Liga Indonesia pertama sudah main di Persija nih 95. Danhil? Danhil Liga Kansas sudah main. Berarti liga yang pertama ya. Yes. Sebelumnya udah main. Sebelumnya saya main di Persija Junior.
Oh Persija Oh, Junior. berarti memang awal karir dari juniornya Betul. di Persija ya? SSB saya, SSB dari Persija. Jadi dulu itu dari Persija itu ada beberapa anak yang mungkin menurut pelatih, dulu kalau nggak salah kita punya pelatih itu kan Om Sugi Hendarto ya. Om Sugi itu salah satu pelatih yang memang dia punya ilmu atau juga kepelatihan kayak Will Curver dulu. Jadi tipikal Belanda, dia suka pemain yang punya teknik skill individu kan. Jadi kita di SSB yang mungkin menurut dia bagus-bagus dinaikin ke senior. Dan itu nggak banyak yang bisa bertahan. Salah satunya saya. Dan akhirnya banyak juga masuk itu dari luar itu kayak Mirobaldo Bento. Oke. Dari tim-tim dia punya abang juga namanya JK. JK juga bukan JK Saragi. Saragi tadi ya bukan. Bukan. Namanya pakai Z, ZK. Oh, Z. Ya, terus ada juga dulu Bosco atau Bosco? Jo Bosco Cabral. Jo Bosco Nah, itu Cabral. kalau misalnya rambutnya panjang itu Iya. udah kayak Tuhan Yesus Iya. dia. Sekarang di Bali sekarang dia. Iya, di Bali dia sekarang tinggal nggak tahu jadi Itu ini dia. tim-tim semua ya? Iya, pemandu turis kali dia. Timles semua itu Timur Leste. Iya betul. Jadi dulu zaman itu ya kita naik ke level senior karena mungkin dilihat punya kemampuan mungkin yang bisa berimbang juga dengan anak senior. Zaman itu masih ada Rahmat Darmawan, Atar Tambunan dan saya main di era mereka. Itu tahun berapa yang juniornya? 95 Masuknya? Saya enggak saya tuh pindah dari Bontang dari Kalimantan ke Jakarta itu tahun 88. Saya pindah ke Jakarta. 88 itu saya langsung pas main di lapangan di Stadion Pluit. Kebetulan rumah saya Pluit Mas dekat juga dengan area sini. Terus saya dilihat sama namanya Gus Nur Yakin pelatih Warnagung dulu. Terus dia minta izin sama almarhum ayah saya untuk ngambil saya dengan abang saya untuk dilatih di Warnagung. Jadi pada saat itu saya latihan dengan anak Warnagung. Antara lain adalah Widodo Ceputra. Oh Galatama ya. Iya itu baru datang dari Cilacap. Dia dengan abangnya namanya Karyono. Itu saya berlatih sama mereka. Gitu. Jadi saya itu ngelihat bagaimana etos kerja dari Widodo ya. Dia datang sebelum latihan dimulai dan saya mengikuti itu ketika saya di Persija dan hasilnya ternyata signifikan juga gitu. Jadi saya diambil sama Gus Nur Yakin dan setelah saya ditempa berlatih dengan yang senior-senior di Warnagung. Oh, berarti itu udah profesional dong jatuhnya ya. Iya, timnya profesional. Tim profesional ya, tapi Warnagung. saya kan masih Di usia- juniornya, di iya, juniornya, iya. gitu. Tapi tidak sempat main di Warnagung senior. Enggak, karena saya setelah itu saya berpindah ke SSB Persija. Oke. Gitu. Kalau Warnagung itu nggak punya akademi, nggak punya SSB-nya. Jadi saya cuman diajak berlatih dengan Warnagung kan? dengan Warnagungnya. Gitu. Jadi progres atau juga prospek saya itu kan mungkin kan karena masih usianya terlalu muda. Orang tua saya nggak mau untuk terus diikutkan di senior. Lu ikut aja di kelompok umur lu dulu nih. Iya. Jadi berkompetisi dulu ada namanya anak gawang. Liga Oke, anak gawang Persija iya, dulu. iya. Ada namanya Remtar, gawang A, gawang B itu iya. sesuai dengan kategori usia. Ya udah saya dimasukin ke situ, ya udah di Persija dapat yang namanya scholarship, dapat beasiswa karena kemampuan skill yang mungkin menurut pelatih bagus. Akhirnya saya berkembang di sana sampai akhirnya saya senior. Gitu. Masuk senior umur berapa? Saya masuk senior Waktu itu? paling muda. Saya sama Mirobaldo Bento itu paling muda mungkin umur 17 tahun. Oh 17-an langsung Persija. Iya, langsung Persija. Kalau Mirobaldo sama Jo Bosco itu dapat dari mana mereka? Jadi gini, dulu dia tuh datang ke Jakarta itu dibawa sama namanya Pak Julfikar, salah satu pemilik klub liga internal Persija namanya klub Gumarang. Jadi saya nggak tahu bagaimana bisa dia bawa karena mungkin Gumarang perlu pemain, dia datang ke tim-tim, dapat pemain dibawa ke Jakarta dan akhirnya dari kompetisi itulah mereka berdua bisa masuk ke dalam Itu tim timnya Persija. masih Indonesia. Ya betul, masih Jadi Indonesia. masih hitungannya WNI waktu itu. Betul, kan? iya. Begitu. Nah terus kemudian di Persija itu langsung dapat menit bermain apa harus menunggu lama? Belum, masih nunggu lama karena pada saat itu ya kita tahu di sana pemain gelandangnya masih bagus-bagus, ada Sari Rangkuti, Oke. masih ada juga Tiastono Taufik. Ya kita nonton aja lah, kita nonton. Tapi pada saat kita dapat kesempatan, kita tunjukin kita main, kita bisa bagus main, akhirnya kita bisa selalu menjadi pemain pengganti yang memang jadi pilihan pelatih ya. Gitu. Berapa lama bang sampai abang dapat debut? Saya dapat debut itu ketika pemain senior itu cedera. Kira-kira saya di Persija ada 5 tahun lah Tanpa debut itu? tanpa. Wow. Oh dari Liga yang Dunhill itu abang gak debut? Tapi ada fotonya loh abang lagi ada. line up. Enggak, maksudnya ada. Maksudnya begini, saya bisa main itu, saya bisa main pada saat di tim senior jadi reguler Oh lah. reguler. Jadi reguler. Jadi sebelumnya itu memang masih pengganti karena usia saya kan masih muda. Gitu. Oh dapat reguler di 5 tahunan. Iya, itu sudah inti. Berarti di 2000-an ya bang? Iya. Di Betul. Gitu. 2000-an tuh yang awal-awal Widodo sama Rocky masuk. Iya, nah pada saat waktu kita menang lawan Persikabo Bogor itu menang 5-2 di mana di Lebak Bulus. Itu 3 golnya Widodo itu crossing dari saya semua. Saya yang berikan assist. Kita menang 5-2 lawan Persikabo. Makanya dulu saya itu dijuluki ya kayak sekarang si Kancil yang
Rico lah ya. Karena Ya. dulu saya main kan di winger saya main di winger dulu. Gitu. Ya, awal-awal berarti posisinya winger ya. Winger saya main. Sebelum yang era-era modern main di tengah. Tengah, betul. Jadi setelah itu baru saya masuk main ke tengah. Karena saya nonton Bung Veve-nya udah di tengah, udah sebagai gelandang pengatur lah. Ya, Iya, gue juga nonton di Yang kandang. udah malas-malas lari tuh, udah passing-passing doang. umpan-umpan meleng aja udah. Iya, tuh. Umpan cuek. Udah main galaknya doang nih. Salah, gue gak galak main. Oh enggak galak Enggak, banget. Saya gak flamboyan. pernah galak saya. Flamboyan. Iya, saya malah dikasarin terus. Flamboyan ini tipikal Bener. yang santai dapat bola Stylish lah, passing. stylish Iya, lah, stylish. Saya lebih stylish. Rambut berubah jadi stylish kayak begitu mulai dari kapan, Bang? Sebenarnya pada saat main itu belum terlalu sering cat rambut saya ya. Belum. Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara saya udah mulai rutin dengan rambut yang berwarna-warna ketika malah saya udah mulai di siaran. Pas jadi komentator malah. Tapi bentukan rambutnya kan masih stylish kan waktu itu. Betul, stylish memang. Iya. Karena ada Rocky Putirai di sana, saya memang ikut-ikut Rocky juga. Karena dia bilang gini, lu kalau mau dilihat sama orang, lu mau jadi istilahnya, mau jadi apa ya, patokan orang melihat lu di lapangan, lu bikin hal yang berbeda. Yaitu apa, rambut lu bikin lu berwarna. Jadi lu akan fokus lihat orang terus, rambutnya gini, jadi ngikutin orang katanya. Karena beda sendiri, unik. Dan Jadi itu, berubah-berubah itu justru karena ada Rocky itu ya. betul, itu bangsat itu Rocky. Tapi kalau Itu yang kerok itu. warnain ketika siaran. baru warnain. Benar. Dan Rocky itu emang luar biasa ya. Kalau saya sih belajar banyak dari Rocky ini karena dari secara mentalitas dia ketika saya sama-sama di Hong Kong, ini Rocky yang membuat saya memang harus pede. Karena kita juga orang pendatang, kita orang Indonesia, karena juga mungkin pernah ingat pada saat kasus yang Mei kerusuhan, itu orang Indonesia itu paling dibenci kalau di Hong Kong. Pernah ingat kan ya kasus kerusuhan? Karena kan dulu kan katanya ya warga-warga Chinese itu kan mendapat intimidasi yang luar biasa dari orang-orang kita gitu kan ya, dari pribumi, sehingga akhirnya pas ke sana itu saya dapat intimidasi yang luar biasa tuh. Jadi oh ini Indonesia, tapi dia bicaranya Yani ya, bahasa Mandarin. Oh Yani no good gitu lah. Jadi ya itu buat Rocky yang menunjukkan lu pede aja, dia bilang gitu. Lu kan pemain bola, berbeda dengan orang-orang yang pada saat itu terlibat kerusuhan. Ya udah saya mulai berkembang di sana, main bola dengan Rocky bagus gitu. Orang akhirnya malah puji. Malah dipuji juga Di gitu. klub apa di Hong Kong, Bang? Saya main di Rangers FC. Itu abang Oke. sejarahnya bisa ke Hong Kong? Gimana gitu? Awalnya. Jadi ceritanya Awalnya kan transisi dari Persija yang ke Bang Yos dulu nih. ya, Persija tadinya kan Persija itu papan tengah ke bawah lah yang Liga 1 Liga 2. Iya. Kemudian Bang Yos masuk itu jadi klub raksasa tuh betul. di liga tuh. Iya. Itu Bang Veve masih ada di situ kan? Masih ada. Dan saya pertama sekali memang yang di eranya pertama kali Bang Yos jadi gubernur. Dan itu pertama kali ya mungkin pernah ingat juga era-eranya Gugun Gondrong. Oh iya. Mereka baru pertama kali menjadi ketua Dejek segala macam. Itu saya ada di sana. Jadi proses perpindahan dulu itu Persija mah hancur, Bang Mamat, Bang Ipan. Makannya nasi bungkus, itu namanya mes, itu listrik dimatiin karena belum bayar. Kayak begitu, itu sangat luar biasa lah sengsaranya kita sebagai pemain. Gaji juga sama terlambat, gitu kan. Akhirnya pada saat Bang Yos ambil dan akhirnya dia membuat klub Persija itu profesional. Mulai mencari pemain dari luar. Kalau dulu zamannya Persija yang dulu yang masih Liga Perserikatan itu ambil pemainnya dari kompetisi internal. Oke. Kompetisinya Persija. Kan sama ada kayak Persebaya ya. ya kayak gitu. Ada divisi utamanya kan. Jadi ya sekarang akhirnya pada saat Bang Yos baru dia beli pemain. Yang Joko Kuspito awal CS. Iya betul. Joko Getuk. Iya benar itu ya. Joko. Iya benar itu. Joko Kuspito. Joko Susilo. Joko Susilo. Terus si Kuncoro. Itu pada datang iya, tuh semua bintang-bintang itu, benar. Indonesia tuh dikumpulin. Sama dari Bandung tuh. Udin Raffi Udin. Oh iya. Rem Malam Perangin Angin. Itu yang dari Di bulan Masteran. Bandung Raya ya betul. Bandung Raya gitu. Oh Bang V tuh ada di situ di transisi itu ya. Sudah ada. Di Nah transisi. pada saat yang kerusuhan Mei itulah pada saat kompetisi yang di stop. Kan kompetisi di stop tuh. Efeknya di stop kompetisi. Nah itu Persija lagi ada di urutan kedua. Kalau itu terus kita bisa masuk ke 4 besar. Kan dulu kan dua grup, wilayah. 2 wilayah. Gitu. 1-2 runner-up kan dia yang lolos. Dan kita akhirnya karena tahun itu memang kerusuhan, ya kita nggak ada prestasi di situ. Oke. Terus siapa tuh yang menghubungi pertama kali untuk Hong ayo Kong. ke Hong Kong aja? Nah pada saat itu Rocky udah duluan kan. Iya. Rocky bermain di Instandik. Insandik ya. Nah pada saat itu gue tuh bekerja sama, mungkin pernah dengar Mirwan Suarso. Tahu. Mirwan Suarso yang sekarang di Como. Iya. Oh, Tahu, Mirwan. Kan Mirwan Ya. itu sekarang kan yang Super Soccer. manajemen di itu kan, Oh, manajemen di sana. Nah dulu Mirwan itu dia sebagai apa ya, kayak dia tuh kalau nggak salah punya namanya company itu di GMS. Di GMS itu Dia berangkatin BP juga yang ngurus. ke Belanda. Oh. Nah dulu dia kalau nggak salah manajernya Kurus, dia manajer Kurniawan. Makanya Kurniawan kan dibawa ke Como juga kan. Komo ya ya. Nah iya, nah akhirnya gue kerja sama dia tuh. Terus dia ngomong sama saya,
Ini timnya Rocky Putira ini Instandik dari Hong Kong mau datang ke Jakarta nih. Gue minta tolong lu ya, karena lu kan bisa bahasa Inggris. Terus minta tolong sama lu untuk jadi kayak LO-nya lah. Jadi LO-nya nanti lu atur mereka segala macam, lu hubungin lapangan apa segala macam. Nanti lu yang arrange. Oke, gue arrange deh. Nah pas gue arrange gitu, tiba-tiba nih pelatihnya ini namanya Kok Kaming. Kok Kaming ini salah satu juga kayak instrukturnya AFC ya, sepak bola. Nah akhirnya dia ngomong sama saya kan, Veve, can you arrange gitu kan, diminta di arrange tim yang tidak terlalu kuat lah. Maksudnya yang levelnya di bawahnya timnya dia Instandik karena takut cedera mungkin kan. Karena dia kan pramusim. Akhirnya gue bilang gini, lu mau gak lawan tim Perbanas? Gue bilang gitu kan, kampus gue Perbanas kan. Mau gak ini tim kampusan? Saya bilang gitu kan. Oh ya oke, no problem bilang gitu kan. But can I play with my team gitu kan. Lu main, dia bilang gitu. Dia gak yakin kalau gue pemain. Oh lu mau main sama tim itu Perbanas? Iya gue bilang gitu. Nah saya main sama tim Perbanas. Pas main, dia lihat mungkin penilaiannya bagus mungkin ya. Terus dia langsung ngomong gini, you wanna come to Hong Kong bilang gitu kan. Ya sure why not bilang gitu. Nah dia ngomong ke Mirwan Suarso yang bos gua kerja gitu kan. Terus kata Mirwan, oke Ve, kalau emang lu oke, lu pede pergi aja. Nah akhirnya gue pergi ke Hong Kong. Nah ke Hong Kong itu trial lah di salah satu tim. Bukan di tim ini? Hah? Bukan di Instandik. Karena Instandik udah full pemain asing ya kan. Tapi yang merekomendasi pelatih Instandik. Pelatih Instandik. Karena kan dia juga orang federasi. Jadi mungkin dia punya link kan. Nah kebetulan yang namanya tim Rangers FC ini lagi cari pemain asing mungkin kan. Gue diusulin ke sana. Nah akhirnya karena di timnya Rocky ini udah ada tahu Dejan kan. Dejan Antonik. Dejan Antonik. Yang pernah Persebaya. Pelita Jaya, pernah Persebaya. Benar. Nah itu Dejan itu satu tim sama Rocky. Jadi dia udah ada satu lagi Garbu apa siapa. Pokoknya udah punya 3 pemain asing lah di Instandik. Jadi akhirnya gue gak kesana. Nah kalau gue akhirnya diambil ke Rangers FC itu satu tim itu dengan salah satu namanya Guy Caesar. Guy Junior? Guy Junior bukan. Guy Caesar. Guy Caesar tuh bekas Arsenal. Kalau mungkin Bang Mamat gitu ya, googling ada tuh Guy Caesar bekas Arsenal main bareng sama gue di Rangers FC. Nah gue trial, terus udah trial dinyatakan lolos sama manajemen tim, dites. Nggak kayak di Indonesia. Indonesia itu kalau misalnya kita udah seleksi dilihat bagus, langsung ngomongin kontrak. Kalau sana enggak, kita dites dulu. Kalau misalnya kita tesnya tuh 12 menit, lari stadion tuh. Lari muter itu harus dapat minimal tuh 7 atau 8 ke atas lah. Gue lari itu pada saat itu ada pemain asing dulu yang pemain striker juga, bekas pemain di mana di PSMS Medan, saya lupa namanya siapa ya. Bom Julian. Bukan satu lagi. Bom kan main gelandang. Satu lagi saya lupa. Maaf ya, orangnya udah meninggal sih sebenarnya. Maurmada Marco. Sama dia gue tes lari. Nah dia gagal, gue lolos. Akhirnya gue yang langsung duluan di kontrak gitu loh. Marco tuh. Betul Marco. Akhirnya gue di kontrak baru ngomongin masalah salary. Gitu. Kontraknya berapa lama? Kontraknya sebenarnya gue tuh kalau di Hong Kong tuh pendek kompetisinya. Dia banyak kan turnamen. Ada turnamen Carlsberg segala macam. Kalau di Hong Kong itu cuma ada tuh 9 tim. Tim profesional di saat itu ya. Dan juga setiap penonton yang datang ke lapangan itu gak terlalu banyak. Karena apa? Mungkin di sana tuh lebih banyak orang yang datang ke lapangan tuh ke stadion hanya buat judi ya. Buat taruhan. Dan banyak aki-aki yang datang memang. Aki-aki yang nonton. Kecuali klub besar kayak South China. Terus kayak Happy Valley yang akhirnya Rocky main di South China waktu itu kan. Yang kalau gak salah lawan AC Milan dia ngegolin itu. South China ini yang Nicky Butt dan kawan-kawan pada akhirnya kan. Betul. Ya, Matias Esman yang Rocky dipinjam lawan Milan itu. Hancurin Persipura itu kan. Iya itu sudah. Ya, nah akhirnya udah akhirnya saya main di sana. Terus saya pulang itu mungkin saya belum habisin kontrak. Saya masih 4 bulan di sana kompetisi. Saya dipanggil orang tua saya pulang. Cuman alasannya kecil karena adik gue nggak bisa diatur, yang paling kecil. Adik gue tuh paling takut sama gue. Bayangin aja tuh. Gara-gara cuman itu doang gue dipanggil pulang. Akhirnya kontrak gue putus. Terus masih banyak visa kerja gue masih panjang. Ya gue pulang untuk ngurusin adik gue. Nah pulang itu gak berlanjut tuh? Berlanjut. Gue akhirnya main ke kalau gak salah gue pernah main ke PKT Bontang sama Persegi Gianyar kalau gak salah. Sebelum akhirnya gue pindah ke futsal. Gitu. Persegi sempat. Itu pas Liga sudah kembali lagi ya? Kenapa? Liga udah kembali lagi berarti ya itu? Sudah. Tapi Bang itu di Hong Kong Rocky itu membuat nama Indonesia harum ya di sana ya. Rocky mah luar biasa di sana. Top skor dia kan. Iya. Lu kalau kita jalan sama Rocky nih, sepanjang jalan tuh tegur dia. Oh bintang. Bintang dia. Orang tiap hari masuk terus di koran-koran Hong Kong gara-gara rambutnya yang unik-unik gitu. Jadi berarti Bang Fe juga kebawa nama Rocky ini. Kebawa. Indonesia gitu. Kebawa. Apalagi kalau jalan sama dia berdua tuh. Oh Yane gitu. Pokoknya seru lah pokoknya. Karena katanya salah satu alasan Kit Kayamba Gams main di Liga Indonesia tuh karena Rocky udah pulang dari Hong Kong, jadi Kayamba kan main di Hong Kong juga. Iya.
ayo Gams mau main di Indonesia nggak? Ada yang dulu Rocky orang Indonesia kan, jadi kayak mau main di Indonesia. Karena dengar ada Pengen duel sama Rocky lagi kan, pengen duel gol lagi sama Rocky di sini katanya gitu. karena kayak Mbak kalah dulu. Kan Rocky top skornya gitu. Iya memang. Gaji bagus bang. Di Hong Kong bagus. Dibandingkan dengan Makanya mau ke sana. Liga saat itu, perbandingan antara Hong Kong dan Indonesia saat itu ya. Kalau menurut saya di Hong Kong pada saat itu bagus. Karena kita berbicara kontrak itu misalnya kita berbicara saya mau main di sini misalnya dengan gaji per bulan kita sebut berapa, mereka akan ACC. Tapi kalau misalnya di sini kita bicara total kan, Tahunan. Oh, iya, setahun kontrak. mau dibayar berapa gitu kan. Nanti dibayar 50% di muka sebagai uang muka. 50% berikutnya dipecah sebagai gaji. Iya. Tapi kalau di sana misalnya gue minta 50 juta nih, ya udah itu langsung per bulan udah terus berapa bulan dulu di kontrak gitu. Kalau menurut Fasilitas itu kayak sepatu bola, soalnya Rocky cerita dia tiap bulan dapat kali sepatu bola banyak banget tuh, gue bagi-bagiin untuk Indonesia katanya. Nah pertama gue datang ke sana sama Rocky, mendarat itu dijemput sama tim dari Instandik. Gue belum ada klub nih, karena gue yang undang Instandik dari pelatih Kokaming. Pas kita datang nyampe itu pada saat kita mau masuk ke parkiran itu ya orang yang jemput udah bawa tas masing-masing satu tas. Itu Nike kalau saya ingat banget ya. Dalamnya udah ada sepatu, udah ada jersey, itu langsung disiapin. Akhirnya pada saat itu kita langsung sampai bandara, kita langsung pergi ke negara bagiannya China karena kita try out di sana. Saya ikut timnya Rocky, udah semua perlengkapan udah rapi. Memang udah rapi. Kita dikasih. Itu Rocky udah tanda tangan ya? Apa trial Udah, dulu? Rocky udah duluan Rocky. Oke. Kan Rocky kan datang ke Jakarta itu kan dengan timnya itu. Jadi udah tanda tangan Oh, duluan. dia udah lebih duluan mainnya ya. Kan dia kan soalnya kan datang ke Indonesia itu kan kembali itu kan untuk pramusim. Iya. Jadi Rocky mau dikontrak gitu. Oke, seru juga ya Di sebenarnya. Hong Kong. Ya itu lumayan lah. Homesick gitu gak bang? Kalau saya kebetulan enggak ya. Karena kalau saya memang dari awal kan udah pernah Rantau. saya suka merantau. Saya orangnya suka merantau, suka jadi orang tua. Kan dulu kan gue juga kan pertama sekali lepas dari orang tua kan sekolah di Ragunan. Iya. Jadi pada saat SMA, Ragunan. ya saya SMA sekolah atlet Ragunan, Sepak bola. sepak bola. Jadi di situ dulu dengan anak-anak yang dulu mungkin zaman-zamannya kayak Deana Lomban, pernah ingat nggak itu Ya. pemain bulu tangkis yang dipanggil keke itu? Nah itu dulu zaman-zamannya dia tuh. Jadi itu bulu tangkis yang top ya. Banyak juga dulu di sana keluaran pada saat angkatan saya itu siapa ya yang paling bagus ya? Pokoknya banyak lah. Itu era saya waktu itu di sana itu di mana era-era pemain-pemain yang ada di Ragunan tuh masih murni tanpa yang namanya KKN. Oke. Sekarang ini kan banyak gosip bahwa ya bisa dibayar terus masuk ke Ragunan. Kalau dulu mah enggak, dulu pure prestasi. Gitu. Terus dari Hong Kong ke Indonesia main dulu tuh sempat beberapa musim. Nah itu menariknya itu di Hong Kong itu pada saat Hong Kong itu kan ada musim dingin juga kan ya. Nah pada saat udah musim dingin itu kita tuh latihannya di dalam indoor. Oke. Dalam indoor jadi kayak futsal. Gedung gitu. Iya. Oke. Jadi kayak indoor gitu. Nah pas gue kembali ke Jakarta nggak taunya almarhum dulu Om Roni Pati Nasarani tiba-tiba bikin kan yang namanya McDonald Junior Championship apa itu futsal. Gitu kan. Bilang ini olahraga kayak gue di Hong Kong nih. Terus saya wewe sama Om Roni kan. Iya ini namanya futsal segala macam. Nah itulah awalnya gue akhirnya diambil sama Om Roni Pangemanan untuk menjadi pemain timnas futsal. Bung Ropan. Ketika pada saat kita tuan rumah ya. Pertama sekali 2000 berapa itu? 2002 kali ya. 2002. Itu masih Tim pemain-pemain nasional. bola pada turun ya? Iya. Yang awal ya? Iya masih yang main itu masih Pace, Karil Anwar. Yang itu mana? Yang itu main Francis Wengkang. Mardiansyah. Iya Paulus Krey. Yang punya skill futsal ya Paulus Krey aja tuh. Anak Papua saat itu yang main di Semen Padang. Karena tipikal dia kan emang skillful kan. Tapi kalau kita bicara Pace, Karil Anwar. Tebas-tebas jadi futsal. Pace waduh. Kipernya almarhum. Listianto Raharjo. Ya Bejo. Gitu. Itu tim futsal pertama Itu, berarti itu ya? pertama. sepanjang sejarah berarti itu pertama ya? Tim Itu futsal pertama. timnas Indonesia pertama tuh itu ya? Itu pertama. Mau tahu kita pada saat TC itu pelatihnya Sartono Anwar. Sama Kenapa sepak bola ya? Emang iya? Sepak bola. sama satu lagi. Aduh kok gue jadi lupa ya. Siapa pelatih ini? Suatman Imam. Semen Padang. Semen Padang ya. Jadi pada saat kita sebelum turnamen itu mulai Piala Asia, ini pelatih dua harus punya lisensi toh. Oke. Akhirnya apa? Dipaksakan untuk mengambil lisensi ke AFC itu cuman 1 minggu. Padahal kalau misalnya mau ngambil level udah tinggi pelatih kepala untuk nasional itu paling nggak minimal sebulan gitu. Jadi bayar cepat lah PSSI gitu biar lu bisa mimpin tim gitu. Oh pelatih futsal pertama berarti itu Suatmam, Itu. Pak Suatmam sama Iya, bapaknya Coach Nova Arianto. iya sama Pak Sartono. Sartono Anwar. Sartono. Turun lah itu timnas pertama kali Itu kita. pertama sekali. Gimana bang? Ancur-ancuran apa main oke? Cukup oke? Ya kalau dibilang ancur-ancuran ya mending lah sekali kita bisa menang di grup. Kita menang lawan China. China juga bukan tim nasional yang main, itu distrik.
Jadi misalnya ada satu daerah ada yang ngebosin, mereka juga belum bagus kan tim nasionalnya. Kita menang sama China, tapi kita kalah sama Uzbekistan, kita kalah sama apa lagi ya, Jepang atau apa saya pikir satu grup ya. Yang sudah lebih duluan tahu futsal ya, Iya. negara-negaranya. Karena sampai sekarang juga kan 2 negara itu yang paling susah Itu kita saja lawan. paling susah kalah, betul. Sama Iran kan. Sama di Iran. Asia. Nah dari situ mulailah futsal itu tuh di Indonesia tuh bergerak. Mulai berkembang, Mulai berjamur tuh. Iya. Banyak yang namanya kompetisi, ada liga mahasiswa. Jadi Betul. makanya kenapa banyak sekarang itu banyak pada saat itu pemain dari mahasiswa, karena emang turnamen itu banyak kan dari Liga kelompok mahasiswa. Itu Kelme kan yang bikin kalau Kelme futsalisme Iya. namanya dulu. Iya. Transisinya gimana Bang dari timnas yang bola ini mulai pindah ke tim pemain futsal beneran tuh? Ya kalau transisi memang kalau kita lihat memang perbedaannya itu memang sangat signifikan. Kalau futsal itu kan banyak dengan outsole. Dengan cara kontrol bolanya dengan outsole. Nah dulu itu ada dulu pemain ini yang kalau nggak salah namanya Felix ya. Felix Nugroho itu pemain Persitara. Persija Utara. Itu habis dimarahin sama pelatih Iran. Karena dia nggak bisa ngerubah dia punya karakter bermain. Main sepak bola masih dibawa ke futsal gitu. Ya. Kayak dapat bola maunya dribble gitu. Kayak dulu kalau kita pertama kali Stanley Mamuaya tuh. Di tim begitu tuh. Stanley itu. Wah keping sampai bola ini udah lewat garis out dia nggak tahu udah out. Begitu. Jadi dia bilang ya itu mungkin ya permasalahan yang mungkin yang paling ini. Tapi kalau sekarang ini kalau saya bicara perkembangan di futsal sekarang udah luar biasa. Sekarang banyak era-era pemain yang menurut saya sih dari dulu ya bagus-bagus sekarang. Kalau Bang Fe mindahinnya susah nggak dari futsal dari bola ke futsal? Kebetulan enggak karena memang saya kan orang yang mau belajar ya. Jadi pada saat saya pas di Hong Kong itu kan saya bisa menyesuaikan. Kan saya tadi udah bilang nih pertama sekali saya main di Hong Kong pada saat musim dingin kita main di futsal gitu, main di indoor lah bukan futsal di indoor. Saya udah tahu banyak tentang main futsal. Makanya pas saya kembali itu Om Roni Pati langsung bilang kan, udah kamu ikut bantu saya aja untuk bisa ngembangin futsal seperti itu. Oh ngembangin futsal di situ. Seru ya, ininya peralihannya. Jadi kalau mau bicara quote and quote misalnya ada yang mengklaim bahwa bapak futsal pertama si A ya itu salah. Kalau saya bilang bapak pertama itu ya Pak Roni Pati Nasarani. Kan banyak berkembang di luar sana seperti itu. Iya. Gitu. Nah, kalau itu kayak Jailani gini ini generasi timnas futsal yang kita tahu di awal-awal nih ya, Denny Handoyo, Jailani, Caca yang gitu-gitu. Socrates itu bukan generasi pertama dong. sebelumnya ada lagi. Ya yang saya. Yang tadi itu. Yang saya itu 2002. Yang bola. Nah, setelah itu kan pemain bola Bang ya. Oh maksudnya. Mulai ganti ke pemain Betulan futsal nih. pemain futsal. Iya, main Nah, futsal. itu tumbuhnya dari mana? Liga kampus berarti ada nama Jailani, Yang tadi itu ya, yang Socrates, Ilmu itu ya? Denny Handoyo. Jadi gini, jangan salah. Kalau ini mungkin biar orang juga tahu ya. Kalau Jailani itu awalnya bukan dari Liga Kampus Jailani. Jadi dulu itu kita punya manajer, mungkin Bang Mamat ngikutin juga ya. Ini namanya almarhum Pak Yosef Renmeu. Tahu toh? tetanggaku. Tetangga tuh. Iya. Nah, siapa dia punya adik? Siapa lagi? Bang. Yang gede sama Iya. Remeu semua tuh. ya, Remeu bersaudara. jadi dia jadi manajer. Nah, waktu itu dia bicara sama Coach Justin karena waktu itu pelatihnya Coach Justin. Dia mau jadi manajer tapi kalau bisa putra daerah dari Papua satu diambil. Nah, karena waktu itu kan saya kan senior sama Bang Robi Artono kan. Terus kita diskusi lah. Ini gini. Ya udah enggak apa-apa. Setahu saya anak Papua kan bagus-bagus saya bilang skill individunya. Dibawalah timnya dia nih dari Fak-Fak. Iya. Main ke Jakarta, main Kampungnya di Mamat nih. Hah? Kampungnya Iya, dia. Mamat. Iya. Nah, main di Gor Volley. Kita 2 kali main. Main pertama sekali pagi kalau nggak salah. Nah, main pagi. Udah gitu saya disuruh untuk melihat, membantu Coach Dia Yasin. juga lapangan besar tuh di sana. Dia juga ya? Iya, Jailani. Ya sama. Evan juga dulu sepak bola juga. Iya. Dari Persipura juga. Runtuh Boy juga tapi sama. antar sekolah. Maksudnya masih di level sekolah atau Iya. tarkam lah. Nah udah habis itu kita ini disuruh lihat kan. Saya bilang sama Coach Justin. Itu nomor 7 bagus Bang. Dari semua yang ada untuk skill futsal saya bilang itu bagus. Saya bilang itu nomor 7. Nah, saya kan ngeliat kan sedikit aja udah tahu lah. Nah terus uji coba kedua. Besoknya lagi main lagi sama tim itu juga. Sama Jailani juga yang lebih menonjol. Udah itu aja ambil Jailani. Akhirnya apa? Jailani main di timnas tuh. Paling muda di timnas dia. Nah main di eranya Pak Yosef itu. Nah setelah itu baru dia setelah main di timnas. Baru diambil sama Stay Rawamangun. Baru dia di situ berkembang lagi di kompetisi antar mahasiswa. Liga futsal tuh belum berarti Bang. Belum ada. Belum ada tuh. Dulu Kelme Futsalismo. Itu terus 2006 Liga- semua tuh. Iya. 2005 apa 2006 semua Iya, tuh. iya udah tahun-tahun Liga itu. futsal pertama. Iya betul. Dupiat masih ada tuh. Dopiat Fak-Fak. Masih ada Dupiat tuh. Abis juara Yamaha di Jogja jadi klub profesional. Sebelum Dopiat ada Mutiara dulu. Mutiara Mutiara hitam. Hitam. Iya, Mutiara hitam. Itu. Berarti Bang Fe udah pindah ke sebagai pemain futsal nih. Ini udah Sudah fase itu tinggalkan ya? sepak bola ya, Bat, ya? Sudah ya. Pemain Jadi- futsal profesional berarti kan? Jadi kalau mau tahu kenapa saya akhirnya milih futsal, karena pada saat orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal nih,
ibu saya nggak boleh lagi saya pergi-pergi main bola. Karena kalau misalnya di kontrak-kontrak kan saya pasti ninggalin ibu saya lama toh. Betul. Misalnya di kota mana saya di kontrak 1 musim lumayan. Paling libur-liburan paling berapa kali bisa pulang ketemu orang tua saya. Karena gue paling deket nih sama nyokap. Akhirnya bilang udah lah gak usah main bola lagi deh. Nah pada saat itu Liga Futsal mulai. Ya udah saya pilih futsal. Dan semua berpusat di sini kan waktu itu kan? Betul di Jakarta. Apa Jogja juga ya? Enggak, Jakarta Bandung. Masih Liga Jakarta kedua ya baru yang baru ada ke Jogja. Ya, Masih Jakarta Bandung. Iya. Sini sama ini doang, sama apa namanya? Citra Arena. Citra Arena Bandung. Mulai ada tuh pemain-pemain futsal berarti yang Iya. Ya baru Yang muncul-muncul. semuanya diambil jadi bintang iklan. Yes. Bintang iklan apa ya? Minuman energi lah. Iya. Minuman energi tuh. Gitu. Semua Bung Veve, Sokrates. gimana bang Caca. cerita futsal awal-awal bang? Itu rame sih, cuman aku nggak tahu ya saat itu secara salary bener apa enggak, secara klub itu sustainnya gimana gitu di awal keberadaan futsal ya. Kalau bicara gaji nggak gede ya Bang Paripan nih. Pertama sekali itu berapa sih paling bisa terima ya? Karena mungkin levelnya juga level banyak anak kuliah ya. Yang mungkin paling tinggi mungkin cuma 5 juta kali. Itu bukan level udah nasional ya. Kalau enggak di bawahnya. Bahkan dulu itu zaman itu ada juga kayak sistem tarkam lagi. Ada beberapa tim tuh. Saya lupa nama-namanya tim apa aja. Yang akhirnya memang kolaps ya di tengah jalan. Kayak sistem tarkam. Jadi main per match dibayar. Ya, termasuk Dupiat itu. Iya, Dupiat pernah begitu sempat ya. Dan akhirnya langsung hilang kan habis itu. Iya. Liga ketiga udah gak ada. kasihan. Nah akhirnya sekarang ini dulu saja pernah pada saat saya kan pernah jadi ketua APPI ya, asosiasi pemain ya. Pertama sekali dengan Arya Abiseka dulu sebelum akhirnya berproses gantian Ritani, terus BP juga sempat. Nah itu saya yang pertama sebagai presiden APPI. Wakilnya itu saya punya sekjen tuh namanya Arya Abiseka. Teman saya siaran dulu pada saat di salah satu TV lah. Nah terus saya ngomong sama teman-teman nih, karena yang namanya anak futsal sekarang ini memang terlalu minim ya dengan pemahaman mereka sebagai seorang profesional gitu loh. Dan mereka juga mungkin nggak bisa melihat bahwa mereka tuh adalah orang memang yang harus dihargain. Contohnya akhirnya apa? Dari tahun ke tahun tuh kan akhirnya sampai sekarang mungkin tadi udah sempat bocor-bocorin juga ada yang nggak dibayar klub kan. Nah itu saya udah lempar ke mereka. Kalian itu punya hak. Nah makanya sekarang ini mau dibantu sama APPI. Untuk proses apalah pembayaran mereka lah. Jadi yang klub yang memang tidak melakukan tanggung jawabnya mau disomasi sama APPI. Karena APPI juga punya tanggung jawab untuk membantu pemain futsal. profesional ya. Yang penting pemain profesional. Yang memang itu kan under FIFA juga gitu. Iya. Futsal kan under FIFA juga kan. Yes. Gitu ya. Tapi struggling di awal-awal itu apa sih futsal di Indonesia, Bang? Struggling di awal-awal itu cukup banyak ya. Salah satunya mungkin nggak terlalu banyak juga namanya perhatian dari federasi. Dulu yang timnas saya yang pas juara 2010 ya, itu kita punya baju pun itu baju apa ya, baju bikinan bukan dari Nike asli. Kita kan disponsorin Nike. Ketika kita mau berangkat itu timnas sepak bola sih Nike. Iya, futsal dulu Nike juga kan semua ya? Nike. Sekarang beda, sekarang boleh berbeda kan karena federasinya berbeda. Ya kan ada FFI, ada PSSI kan. Makanya sekarang boleh ini pakai entah ya misalnya Specs. Tergantung kontraknya ya, mau kontrak apa ya. Nah kalau dulu enggak, tetap di bawah federasi. Tapi abang futsal gak kebagian sebetulnya si jersey itu. Bukannya gak kebagian. Tapi karena memang itu jumlahnya minim. Bukan, size-nya gede-gede, double XL. Anak-anak gak ada yang muat kan. Akhirnya apa? Konveksi lah yang bekerja. Dibikin lah yang namanya ya cloningan baju Nike. Iya, dan itu bawa baju juara itu, baju pas kita cloningan gitu. Bahkan pada saat kita training campnya, pelatnasnya itu karena mungkin saya waktu itu punya link juga teman-teman dibantu dulu. Mungkin pernah dengar merek Uno atau enggak Uno? Dulu Uno itu kan sponsor Persitara. Nah, saya kenal dengan ownernya kan, bantulah Pak buat baju latihan. Akhirnya dibantu. Lagi itu manajernya Darius. Sinatria. Gitu. Akhirnya kita juara. Nah, juara pun enggak ada juga yang namanya embel-embel dari federasi, dari PSSI untuk ya itu makanya pernah gue bicara juga di sosial media kan, gila ya kita ada prestasi, nggak usah lah dia janjikan bonus atau apapun juga, bantu kita aja pemain di zaman itu juara membawa piala ini mengantarkan kepada presiden deh, paling tidak seperti itu, bahwa nih ada prestasi juga dari anak bangsa walaupun nggak terlalu diperhatikan tapi ada hasilnya gitu. Enggak juga diperhatikan. Itu zamannya Pak Nurdin Halid waktu itu. Ya karena sepak bola tuh belum dapat AFF, futsal udah duluan dapat AFF. Iya, futsal kan duluan itu. Itu paling. Dan Bang Boy jadi kapten tuh saat itu. Kebetulan jadi kapten. Nah itu Bang generasi emas awal futsal aku rasa tuh. Bisa dibilang begitu ya, karena pada saat itu juga pada saat kita pernah ngalahin tim dari Vietnam, ketika itu dia di pelatihnya itu adalah Sergio Gargili kalau nggak salah dari Itali, dan itu dia yang pernah bicara sama saya juga bahwa era keemasan futsal Indonesia itu di zaman itu, karena katanya semuanya komplit. Di lapis pertama misalnya di paketan pertama kipernya
Yos Adi. Ya. Sadi. Terus di bawahnya tuh ada Indra KP. Dia sebagai angkor yang punya kualitas passing bagus. Saya main di flank. Terus satu lagi ada Hairul Ohorela. Iya. Itu main di flank juga. Pivotnya ada Sayan. Sayang Nah, Karmadi. Tim pertama ini katanya ini ada rohnya, dibilang itu ada general lapangan itu disebut saya. Saya bisa membuat tim ini lebih hidup. Dibilang gitu kan. Tim keduanya tim anak muda, Jelani, Denny Handoyo. Terus siapa lagi saya lupa. Topas. Sokrates, Matulesi. Topas gak masuk di zaman itu. Oh, Topas belum ya? Gak masuk Topas Pamungkas. Udah gitu satu lagi Topas siapa? masih lapangan besar itu. Haidar. Oh iya. Topas udah. Udah ya? Udah di futsal, pindah tapi, futsal ya? tapi dia gak diambil. Hmm. Dia main di mana PSM Jogja dulu kan. Iya. Nah, akhirnya dia ngomong kalau tim kedua ini tim yang penuh tenaga deh Bang. Jadi yang namanya tim Indonesia di zaman itu katanya mempunyai karakter tim yang berbeda-beda dari paketan-paketannya. Nah kalau gue bilang malah di era keemasan Indonesia sebenarnya di zamannya kemarin si Evan sama Runtuboy yang dipegang sama si Kensuke itu. Yang mereka bisa ngalahin, yang nyaris. Yang U20-nya juga semifinal ya? Iya menurut saya karena apa? Lebih komplit. Cuman yang gak tahu kenapa kok makin menurun sekarang saya gak ngerti. Karena juga makin banyak perubahan pelatih terus. Ini mungkin membuat akhirnya yang namanya ritmenya jadi beda ritmenya konsep bermainnya tuh selalu berubah-berubah. Iya. Gitu. Menurut saya pandangan saya begitu. Saat itu waktu juara Bang. Iya. Kan kalau saya sih bangga-bangga aja nonton timnas futsal juara gitu. Iya. Tapi kalau dari timnya sendiri itu kayak apresiasi itu ada gak sih Bang dulu? Saya sih terima kasih ya kalau Bang Ripan bilang bangga ya. Tapi Iyalah. banyak orang gak bangga sebenarnya dengan hasil kita itu. Karena gak ada Thailand maksudnya. Itu selalu itu. Gak ada Thailand gitu. Tapi itu bukan kesalahan kita. Karena ketika itu saya juga gak paham. Thailand itu katanya mempersiapkan diri untuk ke Piala Dunia. Atau ada yang bilang juga katanya negaranya lagi ada konflik. Saya gak tahu lah. Nah itu kita di sana. Itu kita main di kandangnya Vietnam. Vietnam itu tim paling bagus saat itu. Selain Thailand. Karena apa? Kita juga susah ngalahin dia. Nah saya bilang gini, gak apa-apa misal pun orang berbicara seperti itu, tapi mereka gak tahu perjuangan anak gimana. Itu diintimidasi dengan supporter Vietnam. Kita menang cuma 2-1 loh. Dan itu gila, 1-1 akhirnya kita menang dengan skor 2-1. Tipis banget. Kita final ketemu sama Malaysia. Malaysia berterima kasih tuh kita ngalahin Thailand. Sehingga akhirnya dia bisa masuk, ngalahin Vietnam. Sehingga akhirnya dia bisa masuk final dan lawannya kita. Kalau enggak mungkin dia bisa gak lolos ke ini kan, ke final. Akhirnya ya saya bilang ya itulah mungkin yang namanya netizen ya. Adapun orang yang gak suka, tapi ini prestasi pertama sebenarnya buat Indonesia. Iya. Dan ya saya sih berpikir bagaimanapun ya anak-anak di zaman itu mereka adalah penoreh prestasi pertama untuk futsal Indonesia. Nah sayangnya sampai sekarang ini gak tahu kenapa sangat sulit sekali. Tetap yang namanya Thailand jadi momok memang buat kita. Ya. Gitu. Padahal perkembangan Indonesia memang udah bagus. Iya, sementok-mentoknya ya kita tahan imbang ya sampai adu penalti dan apa mungkin perlu ini kali ya naturalisasi juga kali di futsal. tapi kayaknya belum perlu sih secara Belum perlu peringkat ya. kita juga di Cukup dunia bagus ya. cukup bagus gitu loh. Dan secara permainan juga ya nggak belum harus naturalisasi lah gitu. Ya masih. Kalaupun memang ada pemain asing yang memang punya darah Indonesia yang dia dengan sendirinya pengen untuk berpindah menjadi warga negara Indonesia silahkan Ya, gitu loh. terserah dia. Tapi iya. Iya. Tapi kalau dibikin kayak sepak bola Gak perlu ya. kayaknya Belum perlu sih. Kita tuh masih bisa lah di Asia bersaing banget itu bisa banget gitu. Iya. Tapi yang saya mau tanya nih Bang. Iya. Dulu kan Abang ini tim pertama lah, tim Iya. pertama pemain-pemain itu yang di mana saya masih di Fak-Fak masih lihat Pak Yosep Renmeo bolak-balik Jakarta. Iya, betul. Terus lihat iklan tim futsal pertama di TV Iya. untuk pertama kali yang gimana Jailani itu dipanggil 1 hari sebelumnya itu kita berdua dikejar anjing, Iya. mau pergi main PS. Besoknya itu tiba-tiba dia ditelepon untuk ke Kita tahu ya? Jakarta. Bang tahu itu ya? Tahu dia Malamnya masih sama lu ya jalan nih? dikejar anjing kita berdua. Tanya dia tuh. Gara-gara dia tuh Berarti teman. benar-benar satu kampung sama Jalan. Iya, dia tuh teman karibnya abang saya, abang sepupu. Oke. Sering nginep di rumah abang saya. Nah, saya juga sering di situ. Main FM yang saya cerita main. Nah, Jailani juga di situ. Jadi kita kadang bertiga pergi main PS apa, saya yang disuruh pergi duluan. Nanti kalau pura-pura nyari, merekanya pura-pura nyari. Nanti yang kena marah saya gitu. Tiba-tiba Jalan dipanggil timnas. Dipanggil timnas, tiba-tiba lihat itu. Nah, dan ya di Fak-Fak saya rasa sih sudah cukup tumbuh subur ya Pak Yosep itu dengan Banteng Cup-nya dia kan politisi kan dengan bikin Banteng Cup pertama. Itu bahkan di Jakarta belum banyak yang futsal. Fak-Fak udah duluan tuh bikin event. Oh, keren. Tapi keren. lapangannya itu semen. Iya. Lapangan yang kita jatuh pasti luka. Fluran ya. Iya, semen kasar tuh ya gitu-gitu. Sampai pada akhirnya abang-abang ada di timnas, terus kemudian berjamurnya lapangan futsal di mana-mana orang main futsal. Itu perasaannya gimana gitu?
Kalau saya malah senang ya. Memang kalau saya secara pribadi mungkin memang walaupun lagi pada saat itu publikasi timnas nggak terlalu segencar sekarang. Karena dulu kan liga kan nggak ada di siaran TV kan. Iya. Nggak ada streaming juga. Jadi memang informasi buat orang di masyarakat itu memang mungkin menurut saya minim ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bangga karena memang tiba-tiba semua daerah ini banyak yang sudah senang dengan futsal. Akhirnya ada yang namanya lapangan basket pun disulap Ya jadi kita futsal. di lapangan basket itu. Iya kan? Lapangan basket Nah, namanya. saya juga nggak tahu bagaimana akhirnya bisa terjadi seperti itu. Mungkin orang melihat karena ada lah dulu kan namanya sosial media ya. Dulu masih masuknya kan ke koran ya. Iya. Tabloid bola, Iya. Go, mungkin orang juga baca. Akhirnya berkembang juga di setiap daerah. Kalau buat saya pribadi saya senang. Kenapa? Karena ketika pada saat di setiap daerah menjamur, akhirnya yang namanya bibit itu kan makin banyak dimanapun juga berada. Karena kalau dulu itu sebelumnya cuman wilayah orang bilang cuman kenapa sih kalau main futsal ini yang masuk ke timnas cuman DKI Jawa. Iya. Dari luar tuh nggak ada. Bahkan orang bilang kalau tadinya manajer timnas bukannya Pak Yosef, mungkin nggak ada orang Papua di situ. Seperti gitu. Nah, memang kan beda ya. Saya nggak tahu kenapa memang federasi mungkin sampai sekarang pun juga federasi masih nggak terlalu ya kalau saya sih melihat secara kasat mata federasi futsal sama PSSI sebenarnya nggak akur. Waktu itu ya? Saat ini pun juga sama. Oh sama ya. Sama. Tapi kan udah pisah kan? Udah pisah. Sebenarnya yang namanya federasi futsal tuh kenapa federasi cuma boleh satu Bang Mamat? Iya. Harusnya futsalnya tetap ada di bawah dari PSSI. federasi. Iya. Karena apa? Setiap yang namanya surat menyurat untuk KFC dan ke FIFA, federasi harus melewati Harus ada PSSI. kopnya, iya. Oh surat PSSI, Dari PSSI. kopnya ya. Nah, makanya kan ini kan gencar juga gosipnya. Ini mau diambil lagi nih sama Pak Erick Thohir untuk dimasukkan ke dalam PSSI. Federasi ini. Gosipnya begitu. Jadi ya mudah-mudahan lah yang terbaik buat futsal. Iya. Tapi sekarang itu ya benar kata tadi Bang Veve bilang secara mungkin pemain wah level ilmunya udah jauh banget ya kan Iya. beda sama dulu. Iya. Minim pengetahuan, aturan berubah-berubah, out bola out ini harus di atas Nggak garis, tahu. di luar Betul. garis kaki di mana Iya, itu. betul. Sering kartu kuning banget kan. Iya. Itu kan jadi masalah. Sekarang itu ilmunya udah berkembang, Iya. aturannya makin stabil gitu. Betul. Tapi secara hype kenapa turun lagi ya? Lagi flop ya. Iya. Itu mungkin kalau menurut gue sih karena tim nasional juga sih Bang Ahmad ya. Karena kalau orang ini kan melihat kan sama kayak sepak bola. Sekarang yang namanya keluarga-keluarga yang punya juga orang tua punya anak kecil-kecil dipaksain nyari namanya SSB untuk masukin anaknya jadi pemain bola sekarang. Kenapa? Karena prestasi timnas lagi naik. Orang lagi ngeliat dari U16-nya bagus, U19-nya kemarin juga oke. Masuk final nanti lawan ini. Tim nasional seniornya oke. Mereka punya yang namanya seperti idol-idol baru yang mau pemain-pemain yang naturalisasi menjadi idola baru sekarang di Indonesia. Nah akhirnya apa? Dengan prestasi yang terjadi itu kan akhirnya kan banyak orang ingin ya paling tidak membuat anaknya jadi pemain. Ya kan? Nah di futsal sekarang ini prestasinya kurang. Tapi kan Timnasnya. secara individunya justru kita kebalikan nih dengan lapangan besar kan. Justru pemain kita yang nge-board keluar kan Evan ke Portugal, terus kemudian pemain dunia Ballon d'Or berapa kali futsal. Ricardinho main di Indonesia, terus kemudian kayak beberapa pemain justru diincar tim Thailand, tim Jepang. Iya. Kan oke banget sih secara Betul Bang Mamat. Cuman kalau saya sih melihatnya seperti gini. Yang namanya manajemen di federasi ini masih belum bagus, masih stagnan. Jadi yang saya lihat yang namanya federasi ini sekarang ini hanya tugasnya adalah menjalankan kompetisi rutin tiap tahun. Tapi dia tidak ada yang namanya apa ya istilahnya kayak solusi untuk membuat kompetisi ini bisa semakin bagus ke depan. Saya berapa kali banyak juga bicara ya di konten-konten saya juga. Saya bilang apa? Harusnya ada tingkatan kompetisi seperti yang ada di sepak bola. ya, Misalnya apa? degradasi promosi. Iya, jangan cuma Liga Pro. Sekarang ini ada namanya Liga Nusantara. Liga Nusantara ketika ada juaranya langsung apa? Nyari orang yang mau akuisisi, Benar. mau ngejual. Jadi buat apa namanya Liga Nusantara kalau tim yang harusnya lolos itu Sama. tidak siap dengan finansialnya. Jadi menurut saya begitu. Jadi harus ada solusi sebenarnya. Kita teriak tapi ya mudah-mudahan sekarang dengan federasi ketuarian yang baru bisa membuat satu perubahannya. Dan ini menurut saya membuat akhirnya futsal ini kayak jalan tempat. Betul yang dibilang Muhammad. Evan ke Portugal. Bayu Saptaji sebelumnya kemana? Ke China. Dia bawa tim juara. Sani Lumele Thailand. Ya, beberapa orang juga ada kayak Guntur Malaysia. Ya kan? Tapi kenapa kok justru malah kita tuh tidak bisa mengembangkan diri di Hype-nya Iya, hype-nya itu kenapa turun banget ya Flop. dibandingkan betul. dulu gitu. Setidaknya 2016 waktu final di Jogja yang famous lawan Black Steel itu rame Wah banget. itu gila sih. Itu Iya. di offline-nya rame, di TV-nya rame. Bahkan jangankan final itu ya, itu final Liga Pro, final Liga Nusantara saya nonton di Amung-Rogo Jogja tuh. Itu Masih rame banget. Masih rame ya. Itu Mataram FC. Ya, Iya, Mataram Di FC. bawahnya Famos, Iya. Amo, Iya. Resombre Amo, iya. dan lain sebagainya. Itu kan dari Mataram FC ini. Itu rame banget. Betul. Terus lihat pemain secara brandingan juga
setidaknya di Instagram tuh kayak harganya naik gitu Betul. kayak Iya. Bayu tuh dulu wah iklan di mana-mana tuh Bayu Jangan tuh. kan itu dulu makanya BBS. presenter Bung Veve kita tahu kapten. Tio Nugroho ada punya lapangan futsal, tifosi gitu. Ya kan semuanya tuh ada di futsal gitu loh. Iya. Sekarang itu tiba-tiba Atta nggak udah ada. datangin Ricardinho pun kayak Ini sampai Kayak ambil nggak ada- lisensi kan nggak jadi lanjut Ngeri ini emang Bung coach Veve. satu ini. Gak jadi Makanya gue lanjut. salah-salah tanya, salah ngomong takutnya dikoreksi Wah, dari gila. coach ini. Parah. Kacau saya dari Kacau. koreksi. Dia kemarin setelah itu dikoreksi dia. Mat, strategi futsal nggak gitu. enggak maksudnya sampai ada Ricardinho loh pemain terbaik dunia ya. Tapi itu Iya. kayak enggak sempat ngangkat gitu. Iya. Ya Kayak sebenarnya stagnan. maksud dari Atta tuh bagus kalau menurut saya. Betul. Dia Hype-nya kan kembali. Dia bayar itu mahal-mahal untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari futsal Indonesia selain hype-nya ya. Jadi cuman ya mungkin federasinya nggak aware kali ya. Nggak aware menurut Apa gue. orang fak-fak perlu jadi manajer lagi nih? Saya Boleh, siap. Bang Mamat aja. Saya siap. Kan Bang Mamat sudah sukses sekarang tuh. Siapa tahu mau ganti Mama Tren, Aduh, Mama urus Tren banget. Miu. Masih ada adiknya di sana si adiknya Iya. aja. Terus udah dulu Liga tuh dari 2016 lah udah lumayan cukup. PON oke, Bang Veve ikut PON juga kayak gitu. Iya. Itu kayak udah mulai naik bareng-bareng nih. Tiba-tiba gak nyampe di puncaknya gitu. Iya. Udah sampai ada Kensuke udah wah ini keren nih. Turun lagi kan. Iya. Sekarang pun kata gak jelas Bang Ripane. Kalau saya bilang memang ini permasalahannya ini ada di induk organisasi menurut saya ya. Ya kalau sekarang kita lihat nih Sintayong udah berapa tahun dia megang tim. Itu kan perlu proses ya. Iya. Kenapa sekarang ini di futsal ini ganti pelatih ini. Setelah Kensuke pelatih yang Iran. Hazem Zadeh, Mm-mm. ya kan. Terus sekarang ganti lagi pelatih yang Brazil ini. Tapi saya bilang gini, kenapa kok tidak tidak benar-benar mereka mematenkan pelatih itu dengan kontrak yang panjang gitu loh. Iya, Jadi biar akhir- prosesnya. Proses- Tapi kalau Kensuke kan dia mengundurkan diri kan? Sebenarnya kalau misalnya Mama tahu, Kensuke itu sebenarnya terdaftar sebagai pelatih. Itu dia tuh belum punya lisensi. Oke. Lisensi yang memang Bisa untuk disyaratkan mendampingi tim ya. menampingi tim nasional. Makanya pada saat dia jadi pelatih itu sebenarnya yang daftar jadi pelatih kepala itu Sayan Karmadi. Oh, saya. Iya, Sayan Karmadi itu. Jadi dia tuh Asisten lah. ya akhirnya tapi kan dirubah, prakteknya dirubah jadi Sayan asistennya dia pelatih kepala. Cuman secara legalitas pendaftaran Sayan pelatih kepala, dia yang asisten. Nah sekarang dia udah lulus nih. Sekarang dia megang tim nasional Jepang. Iya sekarang. Gitu. Nah akhirnya kalau Hazem Zadeh saya bilang, Hazem Zadeh ini cuma melanjuti apa yang sudah dibikin oleh Kensuke. Kensuke. Karena apa? Pakemnya, cara main segala macam itu sudah semua udah tinggal gampang. Pemainnya juga nggak banyak berubah. Nah makanya kenapa sekarang ini akhirnya berubah lagi dengan pelatih yang Brazil beda. Cara Amerika Latin itu dengan yang namanya Asia berbeda. Mungkin kalau masuk level Asia yang megang Iran, yang megang Jepang, itu mungkin menurut saya masih bisa masuk dengan karakter permainan kita. Ya, lompat ya istilahnya Iya. lah ya. Ini cara ngangkat tercepatnya gimana nih Bang si futsal ini? Karena kan kalau liga udah jalan terus nih. Iya. Kalau menurut saya sih mungkin ada perbaikan juga dari federasi untuk bisa kalau saya melihatnya begini, bukan hanya sekedar kita jangan berbicara tim nasional deh. Oke. Timnas itu adalah gol. Liga dulu deh. Ya, Iya. gol terakhir. Liga yang penting. Liga itu harus dibikin sedemikian rupa sehingga akhirnya memang yang namanya animo dari masyarakat futsal paling tidak, mungkin orang juga pengusaha-pengusaha yang mau punya tim futsal, ini mereka benar-benar bisa mau untuk jor-joran di futsal. Kalau sekarang enggak, karena apa? Mungkin satu dari segi bisnis enggak ada. Iya. Bahkan setiap tahunnya yang namanya pemilik klub itu rugi. Ya boleh tanya sama semua, Iya. mau Black Steel kayak mau Bintang Timur kayak itu cuman gara-gara orang-orang gila-gila aja tuh. Hobi aja. Hobi yang mau ngeluarin duit, ya mungkin juga membuat mereka mungkin kadang-kadang ada orang yang bilang ya ini buat apa sih istilah kayak sosial mereka lah untuk membantu futsal gitu. Tapi nyatanya enggak. SKN tuh kalau berbicara SKN, Pak Seno itu bukan orang yang nggak punya duit. Akhirnya dia lepas SKN. Iya. Terus dia cuman sekarang Kebumen Angel yang dia pertahankan. Cuma satu tim. Tapi akhirnya semua melepaskan itu semua. Itu karena apa? Karena menurut saya memang dari federasi pun gak ada membantu gitu loh. Karena apa? Subsidi pun kecil. Subsidi mah untuk sekali berangkat ini udah selesai habis. Jadi memang perlu yang namanya orang yang punya visi misi yang bagus untuk membantu di federasi. Iya, dan klub juga banyak berubah-berubah ya. Iya itu Bang Ahmad. Susah banget untuk Iya, nggak ada diingat duitnya, nih. Oh iya. ini liga berikut ini klubnya sama nggak dengan yang kemarin Nah, gitu. sebenarnya yang paling penting itu menurut saya yang namanya regulasi itu yang harusnya diperbaiki oleh federasi. Yes. Kenapa? Kalau diperbaiki regulasi artinya pada saat misalnya sebelum kompetisi dimulai regulasi itu dijalankan oleh semua klub ya. Mungkin dari segi keuangan finance-nya semuanya oke bagus segala macam ditunjukkan dengan bukti saldo kepemilikan klub. Pokoknya ADRT-nya klub lah baru berjalan. Ini enggak. Iya. Tiba-tiba baru misalnya H-1 Min 2 ada satu tim misalnya yang masih kalang kabut cari pendanaan.
diakuisisi atau mereka merger misalnya. Di tengah jalan orang yang masuk merger sama juga hilang juga nggak punya ya kayak inilah yang terjadi di Giga itu. Ya kan Giga Kaswarina kalau nggak salah kan pemiliknya Papua tuh. Saya lupa namanya siapa tuh. Akhirnya sekarang dikejar-kejar orang. Iya. Seperti itu. Jadi menurut saya itu masalahnya cuma regulasi. Yang namanya FF ini harus membenahi semua itu untuk supaya apa? Semua tim yang mengikuti liga itu mereka sehat keuangannya untuk menghabiskan kompetisi di satu musim. Seperti itu. Tapi secara ini bisa dijual gak sih si futsal Indonesia ini? Bisa, kenapa enggak? Tayangan langsungnya ada kok. Ya kan, di situ iklan pun banyak masuk. Terus iBoard di itu juga banyak yang bisa dipasang. Malah gue pernah ngomong begini Bang Ripan. Kalau misalnya federasi pinter nih, setiap penyelenggaraan di setiap kota gitu ya. Udah lu lepas aja itu full untuk klub bisa mencari sponsor lagi. Misalnya apa? Mereka untuk pasang iBoard di setiap board itu berapa, itu biar masuk ke klub. Sehingga akhirnya apa? Klub punya penghasilan untuk bisa menghidupi dia punya klub sendiri. Tapi kalau misalnya dibatasin segala macam ya percuma lah. Gak bisa sehat klub. Gitu. Iya, memang masalahnya pelik sih. Karena yang saya dengar ada beberapa misalnya di iBoard di pinggir lapangan itu ada beberapa mungkin brand yang gak boleh masuk karena mungkin entah kompetitor dari pemilik TV atau segala macam saya nggak tahu ya. Itu banyak juga yang rame terdengar seperti gitu. Atau kompetitor dari yang sudah kerja sama federasi. Bisa jadi juga begitu. Sama FFV-nya atau apa gitu. Iya. Berarti jangan dulu ke timnas deh kalau gini ya. Liganya dulu ini udah. Liga dulu. Nah, iya karena liga yang bagus akan menghasilkan timnas yang bagus. Iya, tapi tanpa liga timnas juara tapi zaman dulu. Iya tapi kan banyak kompetisi tuh. Kompetisinya gila-gila. Oh iya mahasiswa ya benar. Iya kompetisinya gila-gilaan dulu. Terus kemudian ada peralihannya dari yang ini gimana ya futsal ini gitu. Belum banyak yang main futsal. Benar. Tiba-tiba di pada luar belajar gitu loh. ya. Iya. Jadi masih mungkin bersaing. Kalau sekarang kan Brunei juga udah belajar futsal kayaknya. Iya Timur Leste juga udah ada tim futsal. Kalau kita mau berbicara itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah. Contoh Vietnam lah. Vietnam itu mereka punya fasilitas luar biasa. Yang namanya camp futsalnya ada, gitu, ada dormnya, ada mesnya segala macam. Jadi mereka memang membina benar-benar. Nah Indonesia itu kurang. Indonesia kalau misalnya pun nanti ada kompetisi atau juga ada entah ada agenda apa, barulah pemain dikumpulkan. Tapi kalau di Vietnam itu enggak. Yang namanya pemain timnas itu mereka tetap rutin dijalanin. Ada training campnya. Kalau misalnya ada tim tidak bermain di kompetisi, mereka masuk ke camp, latihan sama pelatihnya. Kalau misalnya ada kompetisi, mereka dikembalikan lagi ke klub. Jadi itu rutin. Dan apa? Mereka tuh juga kayak apa sih? Kayak seleksi terbuka. Misalnya ada yang kurang bagus perkembangannya, ntar di drop. Ntar cari lagi dari kompetisi yang bagus dimasukin. Sehingga akhirnya berjenjang dia punya tim nasional, sehingga dapat level yang bagus. Gitu. Nah kita nggak ada. Gitu. Kita mau training camp di mana? Lapangan juga susah. Kalau sepak bola dibikinin fasilitas yang luar biasa kan gitu. Padahal dulu fasilitas futsal tanpa diminta udah banyak di mana-mana. Iya. Untuk lapangan ya. Itu karena hype-nya semua orang pengen gitu loh untuk jadi bisnis juga kan. Nah kemarin kan sempat tuh harusnya timnas jadi tuan rumah nih, timnas Indonesia tuan rumah Piala AFC. Tahu nggak kenapa nggak jadi? Itu udah dikasih tuh sama FIFA. Masalahnya apa? Masalah ini nggak ada dana, nggak ada anggaran untuk bisa menjadi penyelenggara Indonesia. Sayang banget. Pertama sekali Indonesia dapat kesempatan jadi tuan rumah Piala AFC lagi setelah 2002. Coba. Sayang kan? Iya. Nah, kita berbicara sekarang ketua federasi. Gak mungkin gak punya duit. Iya dong? Iya. Haritanu loh. Nah, kenapa kok gak bisa terselenggara? Ya kan gak segampang itu. Jadi menurut saya memang perlu yang namanya apa ya, dukungan banyak pihak lah untuk di futsal. Karena mungkin juga banyak orang gak mau terlalu banyak masuk ke futsal. Karena mungkin dari segi bisnis mereka belum melihat. Iya. Ada yang bagus di futsal. Iya. Gitu. Makanya tadi gue dulu semua brand bikin turnamen futsal. Iya. Benar. Iya kan? Kelme Futsalismo, Spek Futsalogi, Pokari. apalagi Pokari. Liga Pokari. Banyak. Iya, Semua brand. Super Soccer. Liga Mahasiswa. Bener. Semua itu gila-gilaan itu futsal dulu itu. Itu semua brand ada kompetisi futsal kasih proposal masuk itu bantuan. Langsung ya. Iya. Betul. Partai-partai. Makanya ada pemain-pemain bagus kan? Urun Tumboy lahir dari situ. Iya kan. Dan Dim Cup, apa Cup. Bahkan BUMN pun juga dulu kan banyak klubnya kan. Betul. Ada PLN, ada Pelindo. Semua sekarang udah hancur-hancuran. Iya, udah flop perusahaan semua. Perusahaan BUMN udah gak ada lagi kan. Karena Dulu Pertamina juga ada dulu. Menurut mereka pengen masuk ke dalam dunia yang sepak bola. Tapi kalau sepak bola lapangan besar terlalu mahal. Iya. Pindahlah ke futsal lah. Turnamen futsal itu turnamen yang mudah, tidak menguras banyak uang dibandingkan turnamen lapangan besar. Bayar stadionnya.
klubnya, air dan Iya. segala macam butuh banyak gitu. Bahkan kayak gini Bang Ahmad, kayak di Pelindo pun sendiri juga kita tahu bagaimana mereka juga malah memberikan kesempatan buat pemainnya untuk jadi karyawan. Jadi karyawan, Iya, Jailani, iya kan? Iya. gitu-gitu karyawan. sana. Kaca semua kan. Heeh. Jadi benar. mungkin ya kayak gitu. Menurut saya sih sebenarnya ini kesempatan buat misalnya federasi untuk bisa mengembalikan seperti itulah. Iya sih. Kita pernah di level itu agak turun dikit, Iya, mengembalikan Bukan dulu lah turun ya. dikit lagi secara hype sih gila. Tapi kalau Banyak. secara kualitas permainan mungkin udah naik, udah upgrade gitu lah. Udah banyak pengetahuan, ilmu-ilmu yang diturunkan gitu. Iya. Tapi Iya, kalau iya. secara hype dan sebagai futsalnya lagi turun, jauh lagi flop, banget lagi flop ya. turunnya. Ya mungkin Bang Mamat, Bang Ripan mungkin bisa bersuara kan untuk bisa. Sorry saya mau calon ketua PSSI. Mau fokus PSSI dulu. Makanya kita di sini disuarakan. Iya, Ayo futsal. Perlu sekjen nggak? Hah? Perlu sekjen nggak? Sekjen bisa. Sekjen bisa. Oh, ketua badan timnas Oh, saja. berhenti Mas. Sekjen soalnya tuh jatah. Oh jatah. Berarti nggak bisa diganti orangnya. Nggak bisa diganti berarti. Bisa tergantung hasil voting suara Oke, di situ. siap. Bang, Gitu. tapi kalau diminta masih mau gak sih Bang untuk Siapa? menyumbang pikiran untuk futsal Indonesia gitu? Saya orang pertama kemarin pada saat udah ada namanya ketua harian. Saya orang pertama yang minta audiensi dengan Pak Michael Sianipar itu. Kenapa? Saya mewakili teman-teman dari para legend. Saya datang sama Jelani waktu itu berdua. Karena saya undang beberapa teman. Karena mungkin pada saat itu hari-hari kerja. Jadi banyak yang gak bisa untuk ikut. Jadi saya datang tuh menghadap tuh. Semua apa yang menjadi concern saya sampaikan. Termasuk permasalahan gaji-gaji pemain yang tidak dibayarkan klub segala macam. Terus sampai kayak begitu sulitnya yang namanya kayak kayak operator liga ingin membuat turnamen dengan surat izin rekomendasi dari federasi yang sangat sulit, yang embel-embelnya harus bayar lumayan mahal, surat federasi doang tuh, surat rekomendasi. Jadi biar dia juga terbuka wawasannya. Jadi saya tahu bahwa Pak Michael ini mungkin salah satu mungkin dia salah satu ini juga anak muda mungkin yang ditunjuk Pak Haritanu karena mungkin dia punya kualitas untuk bisa merubah futsal, dan dia yang ditunjuk saya pengen dia juga terbuka lah wawasannya karena menurut gue dia bukan orang futsal sebelumnya. Oke. Jadi dia biar tahu lah gimana futsal. Nah gue udah sampaikan semua tuh dengan Jelani juga termasuk. Nah akhirnya dia sekarang banyak roadshow, audiensi sama stakeholder untuk biar dia tahu apa sih yang Masalahnya ya. yang diinginkan oleh futsal ini sebenarnya gitu. Karena apa? Dia kalau futsal yang dulu itu nggak pernah mau menjangkau sampai ke grassroots, nggak pernah itu. Jadi makanya saya bilang yang sangat disayangkan tugas mereka hanya dipikir bahwa tiap tahun yang penting gue menyelenggarakan Liga Pro udah selesai tugas gue sama timnas udah. Selebihnya nggak dipikirin tuh Bang Ripan. Jadi itu menurut gue yang sayang ya. Kalau kayak sekarang ini kan blueprintnya PSSI melalui Pak Erick Thohir kan udah jelas nih. Udah ada nih. Semua jenjang kompetisi apa segala macam udah jelas. Futsal nggak ada. Dan itu tidak ada yang namanya pemaparan presentasi ketika pada saat kongres. Apa yang dilakukan oleh federasi untuk futsal Indonesia. Sehingga akhirnya juga klub juga tahu kayak gini. Jadi orang mendukung juga enak. Kayak gitu. Nah sekarang kan sekjennya udah keluar kan, Pak Edi Prasetyo kan. Makanya diganti dengan Pak Michael ini. Kita masuk ke Ultimate Team. Yes. Oke, kita akan menyuruh Bung Feve Ya. untuk menyusun 11 pemain futsal. Futsal aja. Futsal. Futsal. Terbaik sepanjang masa. Boleh. Versi Bang Feve. Oke, nama sendiri juga boleh. di komposisi sepak bola nih. Iya. Betul, 11 pemain soalnya. Futsal ya. Ya. Sip. Di formasinya mau gimana Bang? Ada 4-3-3, 3-5-2. Saya mau 3-4-3. 3-4-3. Seperti Seste. Oke. Woi. Siap. Di penjaga gawang. Jaga gawang. Ya. Yos Adi Wicaksono. Yos Adi. Yau. Oke. Salah kan dia nulisnya? Yos. Ios. Nah. Pikir iPhone. Iya sih. 3 back. 3 back. 3 Yes. back. Di sebelah kanan itu Wahyu BW. Wahyu BW. Di kiri. Kiri. Kiri itu siapa ya? Orela. Khairul. Orela. Orela yang mana nih Bang? Khairul Orela. Khairul Orela. Cuma satu toh. Orela. Ada juga Khairul. Ricky Orela ya. Itu sepak Itu bola. sepak Itu bola. Iya itu Ricky sepak bola. Back tengah. Tengah Indra KP. Indra KP. Indra Kavi. Bukan Kavi. KP. Nah, dia tulis lagi ya, lagi ditulis kan. Bukan. Ini dipancing dikit tulis emang KP. Oke. Indra Kurnia Purnomo namanya. KP-nya ditulis. Biarin aja dah. Oke. K sama P. Nah, Nah, central midfield. Nah, sentral Boleh itu nama sendiri. Boleh nama juga. sendiri, bebas. Oke, kalau untuk di tengah
Saya pegang Denny Handoyo. Denny Handoyo. Bang Deha. Iya. Terus kirinya itu ada Suni Rizky. Rizky. Bang itu waktu 2010 vice kaptennya siapa bang? Waktu juara. saya. Kaptennya kan Bang Fenard. Denny Handoyo. Oh Bang Deha kapten. Iya. Vice-nya. Oke, di kanan Kanannya saya. Fenard Huta Barat. Yes. Di kiri Di kirinya itu siapa ya? Sayan Karmadi mungkin. Sayan Karmadi. Di depan Sayan, kok sayang sih? Dia emang sayang. Giliran terus nama cowok pakai sayang. Oke, 3 di depan. 3 depan, di kanannya kiri dulu, kiri Runtu Boy. No, kanan benar Runtu Boy. Dia inverted. Itu juga salah. Bentar, kita yang bingung nih. Dia salah. Itu dia di kanan ditulis RW, di kiri ditulis bener. RW. Astagfirullah. Runtu Boy di kanan. Kanan, inverted winger toh. Oke. Strikernya Evan Somelina. Striker, ST. Tuhan ini. Memang anjing. Evan Semelena dan Di kanannya ada Firman Andriansah. Firman. Oke, super sub satu orang. Satu orang super sub. Satu orang. Super sub 1 orang Kaisar Silitonga. Cesar Silitonga. Bangkai. Kaisar Silitonga. Pelatih. Pelatih siapa? Pelatih siapa ya? Pelatih FF 2010 mungkin. Atau pelatih Ken atau Kensuke Kensuke nih. ya. Kensuke. Kapten. Saya taruh kapten. Siapa ya? Yang Saya pantas? sendiri lah. Jangan saya. Yang kira-kira kalau Evan aja Evan. oh iya, Oh. karena polisi. Bukan, karena emosional. Biar dia bisa redam. Biar Iya. kalau Evan aja Evan. Evan Ya, Semelena. cocok sudah itu. Oke. Evamovic. Tapi bang gimana bang melihat generasinya Evan yang sekarang bang? Saya senang ya, terus terang saya senang ya dengan adanya kompetisi sekarang yang menurut saya ya semakin kompetitif karena ada pemain asing ya. Jadi tapi itu yang disayangkan nggak semua tim bisa punya pemain asing karena mungkin masalah finansial. Tapi kita lihat progresnya tuh sebenarnya banyak yang akhirnya membuat perkembangan futsal itu sebenarnya bagus. Walaupun mungkin dari segi yang tadi dibilang Bang Mamat ini kan kenapa kok hype-nya lagi flop gitu ya. Ini banyak faktor sebenarnya bukan cuma karena kompetisinya aja. Nah kalau saya ngelihatnya itu anak-anak sekarang ini karena juga dengan begitu banyaknya sekarang sosial media yang bisa menunjukkan untuk pelatihan futsal. Mereka bisa melihat bagaimana mereka punya idola dan mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Nah untuk sekarang ini paling tidak dengan apa yang dilakukan oleh federasi ini harus lebih baik lagi untuk bisa meningkatkan ini yang namanya kualitas dari para pemain untuk bisa menjadikan timnas itu lebih bagus ke depannya. Bukan cuman menurut gue gini loh. Jangan cuman adanya kompetisi doang. Selesai kompetisi nggak ada lagi itu jenjang misalnya kayak turnamen apa segala macam. Kayak ini kan sepak bola ada Piala Presiden pramusim sebelum masuk ke kompetisi. Nah harusnya bikin juga tuh apa yang sudah dilakukan oleh federasi sepak bola bikin di futsal. Jadi akhirnya pemain banyak jam terbang untuk bisa mengembangkan kemampuan. Masalahnya jam terbang aja. Oke. Gitu. Siapa inilah ultimate team dari Bung Fenard Huta Barat. Yes. Dan sekarang kita akan masuk ke SSB. Sobat Sporty bertanya, akan ada beberapa penelpon yang akan menanyakan langsung dengan Bang V. Interaksi ada 2. Ada 2 ya. Oke. Yang pertama, halo. Halo. Nah, dengan siapa? Dengan Berto di Malang. Berto Oke. di Malang. Passwordnya Berto. 477 podcast terbaik yang mengalahkan seluruh Enggak, cabang Mamat Janso. Bagus. bagus. Yang lain. Bagus. Oke, silakan pertanyaan apa buat Bung Veve? Ini buat Bung Veve, mungkin kan Bung Veve udah pernah main di sepak bola sama Persija, terus juga di futsal sama timnas. Kira-kira ada tips atau trik gak buat pemain-pemain muda sekarang ini biar tahu dia ngarahnya lebih ke pemain futsal atau pemain sepak bola? Biar, Bagus. jenjangnya lebih terarah gitu, Bung. Oke, siap. Mantap. Terima kasih, Berto. Siap. Makasih. Thank you Sam. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau dari Iya. kecil dia punya bakat sepak bola, tapi untuk mau diarahkan biasanya orang tua mau arahkan nih. Ini anak ke sepak bola apa ke futsal ya? Apa yang harus dipertimbangkan?
Iya, ini memang sangat signifikan sekali ya dengan apa yang terjadi dengan teman-teman saya juga yang lama ya. Karena apa? Kadang-kadang mereka memang milih jalurnya ke sepak bola, tapi nggak dapat kesempatan untuk bisa lebih jenjang ke profesional. Akhirnya mereka memilih banting setir ke futsal karena mungkin menurut mereka lebih gampang. Kalau menurut saya untuk anak sekarang ini mereka memang harus berpikir bagaimana menjadikan pilihan salah satu cabang aja. Kalau dulu itu benar orang bilang untuk dasar itu kita lebih baik ke sepak bola dulu, dan bahkan juga pemain di dunia itu berawal dari futsal dulu untuk mengembangkan dia punya kemampuan skill individu. Ya. Let's say Neymar, Ronaldinho, mereka selalu bermain di futsal dulu pada saat mereka usia-usia masih di usia grassroots. Nah, saya juga sama. Saya pernah berkata juga dengan anak-anak didik saya, bahkan sekarang ada 2 anak didik saya ada di Elite Pro di Arema. Kebetulan ini anak Malang tadi yang jawab ya. Di Elite Pro Arema, dan dia itu orang tuanya naruh anaknya ke futsal dulu untuk apa? Lebih banyak mengembangkan skill individu di sana. Ball mastery dimainkan di sana sehingga akhirnya dia punya skill individu yang bisa dibawa ke futsal. Ini semuanya kembali kepada pilihan. Kalau memang pilihannya adalah sepak bola, ya lo harus benar-benar menekuni bagaimana jenjang untuk naik ke karir di sepak bola. Nah, tapi kalau misalnya lu punya skill individu yang mungkin lebih mumpuni dan juga lu lebih senang bermain dengan jumlah orang yang sedikit, lu lebih baik pilih futsal. Tapi banyak itu orang itu akhirnya banting setir itu karena memang udah nggak punya kesempatan untuk bermain di Liga Pro sendiri. Di sepak bola maksud saya ya. Gitu. Nah, kalau saya dulu, saya malah berpindah kebalik. Saya karir di pro dulu karena memang udah akhirnya pilihan untuk ke futsal, saya ke futsal. Memang tidak gampang ya. Contohnya sekarang banyak terjadi ketika pada saat anak-anak nih kayak misalnya Runtuh Boy pernah di Persipura. Terus si Evan pernah juga dulu di Persipura. Runtuh Boy lah, let's say Runtuh Boy. Dia punya skill individu yang cukup bagus. Dan kadang-kala kalau misalnya itu digunakan di sepak bola, itu kan satu bisa jadi omel-omelan pelatih karena dianggap egois, lo harus kasih bola kenapa lo banyak skill individu. Ternyata memang dia lebih kompeten untuk di futsal, dia akhirnya main futsal. Dan menurut gue itu pilihan yang bagus. Karena apa? Pemain yang mengerti sendiri dia tuh kemana dia punya passionnya. Gitu. Dengan skill yang dia miliki ya. Pertanyaan lanjutannya suka ada yang bilang kan, kalau ada pemain bola nih jangan main futsal ntar ngerusak sepak bolanya. Nah, itu enggak gimana juga Bang? sih. Menurut gue itu kan yang namanya pemain sepak bola misalnya bermain di futsal itu bukan berarti dia bermain ke futsal itu untuk menjadi profesi kan. Kadang-kadang cuma buat hiburan, buat fun gak ada masalah. Itu buat jaga kebugaran. Jaga latihan. kebugaran juga bisa gitu. Banyak sih yang begitu juga. Yang penting jangan tetap ya. Iya. Oke. Ya ada ini kan. Selanjutnya. Wah, ini yang orang Makassar ini orang Makassar. Halo, dengan siapa? Oh, suaranya Gak ada belum suaranya, keluar. gak ada suara. Nah, oke. Dengan Edi. Wah, ini Dengan siapa? Edi ini yang kata Oke. ham dia kalau PSM main dimanapun dia datang. Oh iya. Ini. Oke. Ewako Kemarin masih sempat ketemu Bang V ini. Oh, kemarin sempat ketemu Bung Feve katanya. Oke. Iya, kemarin saya ada di Unhas saya. Baru pulang tadi malam tuh. Oh, oke. Ada turnamen yang tadi saya cerita itu Piala Bayu Oh, yang dari iya, Telkomsel. Kebetulan saya eksebisi di sana. Ini Bang, Kapten Hamka Hamzah aja bilang ini orang ada di mana-mana. AFC Cup dia datang Bang. PSM masuk AFC Cup. Iya. Oke. Gimana, Edi? Ewako Cika. Apa yang mau ditanya ke Bung Feve? Bang, Yoi. ini kan abang pernah main di Makassar Iya. dengan 2 tim, Iya. PSM Makassar dengan Pinky Boys. Iya. Di PSM Makassar nggak bisa pakai nomor 8 karena ada Samsul. Di Pinky Boys nggak bisa pakai nomor 8 karena Pak Wahyu. Iya. Bisa lah cerita Bang pengalamannya main di 2 tim Makassar ini Bang. Oke. Iya. Oke. Oke, itu aja Mas Edi, Bang Edi. Iya, itu Oke. aja. Ini Mamat juga tolong tips. Sekarang udah jadi orang Makassar ini Mamat. Ipar. Iya. Iya. Bagaimana tembakannya? Aman. Memuju. Aman. Sulawesi punya saya sekarang. Oke, terima Bisa kasih. jadi gubernur sekarang. Terima kasih Bang Edi. Oke, Bang Edi terima kasih. Oke. Bagaimana kesannya bermain di PSM Makassar kedua tim ya. Jadi gini, saya main di PSM itu waktu itu saya pertama sekali sebenarnya mainnya di PKT Bontang. Oke. Jadi ketika itu PKT Bontang itu salah satu sponsornya adalah 3 Utama pemberangkatan haji itu. Ya. Namanya Pak Andi Latif kalau nggak salah. Itu yang punya daerah Mapanyuki. Andi Latif. Iya. 3. Andi 3 ya. Oke. 3 Utama apa kalau nggak salah. Ah. Dulu pada saat itu saya di PKT itu dipegang sama Nandar Iskandar, pemainnya Ponario dan lain-lain lah. Oke, Gitu kan. Iya. Terus akhirnya di situ saya diminta untuk ke PSM. Jadi dari situ saya dipindahkan ke PSM. Terus saya main di PSM itu sama dulu ada Choli Misrun,
Terus ada siapa ya? Ya kiper Medan juga saya lupa deh namanya. Sari Gultom. Bukan Sari, sebelumnya lagi. Lupa saya. Medan, pokoknya anak Medan. Terus Samsul juga ada. Hamka Hamzah itu sama Samsul baru naik dari MFS tuh. Dari Makassar Football School ya. Yang punyanya Ibu Diza. Mereka baru naik, pemain muda yang baru naik. Dan memang ternyata di sana Samsul itu mungkin karena pemain putra daerah. Dan memang pemain yang sangat menonjol ketika itu di usianya dia. Dan punya fisik yang luar biasa. Rocky Putirai pun kalah fisik sama dia. Saya sama Rocky dulu kan. Akhirnya dia minta nomor 8. Nah saya ngalah. Gak apa-apa. Saya gak usah pakai nomor 8 gak apa-apa. Yang penting saya tetap bermain dengan karakter saya sebagai pemain nomor 8 gitu kan. Oh ternyata Bang Fe nomor 8 tuh. Ya, saya kan nomor saya kan suka nomor 8, selalu nomor 8 gitu kan. Saya suka tuh karena tapi di sana ada Samsul, karena ada Samsul. Ya udah akhirnya saya mengalah. Sama juga tadi di Pinky Boy itu tim futsal. Nah, yang pakai nomor 8 tuh ownernya Pak Wahyu namanya, yang nggak mungkin saya ambil nomor 8, dia yang bayar saya kan. Ya udah deh pakai nggak apa-apa. Nah, kalau berbicara masalah Makassar tuh kesan saya itu adalah bagaimana mereka punya mental bertarung yang luar biasa. Istilahnya kan ada Sirina Pace ya. Sirina Pace itu memang mereka punya slogan di mana mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Tidak peduli mau hasil berapapun juga kalahnya, tapi berjuang dulu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memang melihat memang karakter Makassar memang beda tipis juga mungkin dari wilayah timur atau Medan atau mungkin. Medan sama lah, hampir sama lah tipikalnya. Makanya saya bilang sama teman-teman di Makassar, jangankan kalian, saya pun bisa lebih Makassar dibandingkan kalian, saya bilang gitu. Artinya saya memang ya bisa lebih daripada kalian semangatnya dibandingkan anak-anak Makassar asli, saya bilang gitu kan. Jadi mungkin itu poin yang saya dapat ketika saya di Makassar, bagaimana juga yang namanya hubungan silaturahminya, mereka menghargai pendatang itu juga sangat luar biasa. Kayak kemarin saya datang juga ke stadion ke Gor Unhas, ternyata banyak juga anak kecil juga yang tetap ketika dibilang saya bekas pemain PSM, walaupun mereka belum lahir nih, mereka benar-benar respect dan akhirnya minta foto gitu kan. Setelah melihat saya eksibisi kan, keluarin skill individu Scorpion Trick gitu, akhirnya pada minta foto gitu kan. Wah ini Bang, makasih Bang gitu. Akhirnya mereka minta yang namanya Instagram, saya kasih lihat, baru mereka tahu oh ternyata saya itu bekas pemain sepak bola juga gitu. Jadi anak-anak sekarang ini memang yang udah Gen Z ini udah tahu komentator lah atau praktisi aja gitu. Lebih ke situ memang. Iya. Kalau ada Socrates 8-nya sama siapa? Socrates ngalah lah. Saya kan senior. Saya kan senior. Perebutan 8. Gitu. Oke. Cukup? Sudah? Udah penelponnya? Oke. Siap. Sebelum balik kita ada hadiah dulu nih. Wah, buat Bung Feve. Luar biasa. Nah, ini dia foto masih muda sekali. Fenar Tuta Barat 8 Indonesia Persija. Pernah main di Persija, kapten timnas futsal. Komentator Hairstyle 100, Coach Love Digital Media. Oke, tanda tangan dulu. Saya harus banyak belajar dulu nih masalah digital media nih. Ke kawan-kawan ini. Sama Mamat. Nah dia juga. Di mana kah? Di mana sih bebas? Bebas. Jangan di bendera aja pokoknya. Nah itu mantap. Praktisi futsal sudah pada datang nih. Sudah datang. Podcast terbaik bos. Lengkap. Oh Jai yang belum nih ya Bang Jai. Nah itu dia sibuk terus tuh dia. Sudah libur di Pelindo dulu 1 hari saja. Paling potong gaji sehari. Iya Bang Jai ya udah berapa kali itu. Iya, belum ya. Hampir kesini batal. Iya. Oke. Kita undang lah. Nanti Abang Jai datang kesini. Futsal, supaya futsalnya bergelora lagi. Hype-nya lagi. Iya. Siapa tahu melalui Sport 77 ya kan? Banyak yang mendengar akhirnya futsal bisa berubah. Amin. Betul. Itu 77 kan tujuhnya itu seminggu pertama futsal, terus tujuhnya lagi seminggu kedua sepak bola. Gitu. Jadi pokoknya gak ada jeda tuh sepak bola futsal. Hajar. Iya, oke. Kalau begitu Bung Feve, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Sama-sama. Sehat selalu Bung Feve. Amin, terima kasih. Terus menularkan semangat futsal di Indonesia, biar hype lagi, biar ya mungkin bagi saya mungkin nostalgianya ya kembali lagi gitu. Ya, siap. Tidak seperti kalau dulu kan lihat Bu Feve sebagai pemain ya pengen juga ada rasa pengen jadi pemain futsal dulu. Kenapa gak jadi pemain futsal? Karena ya lawan Jailani. Ya paham skill lah. Skillnya cuma sebatas turnamen kampus deh udah sampai situ. Iya Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fenar Huta Barat. Podcast 77, deretan kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty.